Belajar bersama khususnya SMP Primetode 1 kelas 9. Kita ketemu kembali bersama dengan Pak Huta Barat. Kita membahas soal-soal ya nak ya. Ya, sebelum kita membahas, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Benua terluas di permukaan bumi adalah A. Amerika, B. Afrika, C. Asia, D. Australia. Jawaban yang benar adalah iya, betul. Jawabannya adalah C. Di mana benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi, luasnya mencapai 44 juta kilometer kubik atau seperempat dari luas wilayah daratan dunia. Wilayah benua Asia memiliki luas 4,5 kali luas benua Eropa. Maka jawaban yang tepat adalah C, benua Asia. Ya, lanjut. Nomor 2. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Berdasarkan letak tersebut, maka benua Eropa memiliki iklim A. sedang dan dingin, B. tropis dan subtropis, C. subtropis dan sedang, D. subtropis dan dingin. Ya, jawaban yang benar adalah iya, benar. Jawabannya adalah subtropis dan sedang. Nah, kita bahas. Berdasarkan letak astronomisnya, maka dapat diketahui bahwa benua Eropa memiliki iklim subtropis dan sedang. Wilayah beriklim subtropis berada pada wilayah dengan lintang 23, derajat sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Sementara wilayah beriklim sedang berada pada wilayah dengan lintang 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara atau lintang selatan. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu subtropis dan sedang. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Perhatikan negara-negara berikut ini. 1. Sri Lanka, 2. Afghanistan, 3. India, 4. Sudan, 5. Nepal. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, D, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah iya, betul. 1, 3, dan 5. Nah, kita bahas dulu. Benua Asia dibagi menjadi beberapa kawasan berdasarkan perbedaan kebudayaannya. Salah satunya adalah kawasan Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan terdiri atas 7 negara yaitu India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Pakistan, Maladewa, Maldives, dan Bangladesh. Jawaban yang tepat adalah iya, B, 1, 3, dan 5. Kita lanjut. Nomor berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Iya. Nah, setelah diamati ada huruf X ya. Iya, di situ yang perlu kita bahas. Jenis hewan yang dapat ditemukan pada wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. walabi dan anoa, B. armadillo dan terenggiling, C. kanguru dan alpaka, D. walabi dan kanguru. Iya, jawaban yang benar adalah D. walabi dan kanguru. Pembahasannya, wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah benua Australia. Hewan yang dapat ditemukan di wilayah ini adalah hewan tipe Australis. Contohnya adalah kanguru, walabi, koala, cendrawasih, merak, dan lain-lain. Maka jawaban yang tepat tadi adalah iya, betul. Walabi dan kanguru. D. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara produsen karet terbesar di dunia. Getah karet bermanfaat bagi kehidupan manusia yaitu A. sebagai bahan baku mebel, B. sebagai bahan baku makanan ringan, C. sebagai bahan baku pembuatan ban, D. berfungsi menyerap karbon dioksida. Nah, di udara. Siapa yang tahu jawabannya? Iya, betul. C. sebagai bahan baku pembuatan ban. Nah, kita bahas dulu.
Getah yang berasal dari pohon karet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah sebagai bahan baku pembuatan bahan yang dapat didaur ulang. Dan ini dapat digunakan untuk mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Maka jawaban yang tepat adalah sebagai bahan baku pembuatan ban. Iya, lanjut. Iya, nomor 6. Negara Jepang merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia. Negara ini memiliki sumber daya perikanan yang sangat tinggi. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Memiliki banyak gunung api, B. Memiliki perairan laut dangkal, C. Berada di zona pertemuan lempeng, D. Berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda. Iya, jawaban yang benar adalah iya, betul. D. Berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda. Nah, kita lihat pembahasannya. Wilayah Jepang dilalui oleh dua arus dengan suhu yang berbeda, yaitu arus Oyashio atau arus dingin dan Kuroshio arus panas. Kedua arus ini bertemu pada perairan laut timur Jepang. Pertemuan kedua arus ini juga mengakibatkan perairan laut di Jepang menjadi hangat dan cocok sebagai habitat dari plankton. Keberadaan plankton sebagai sumber makanan dan perairan yang hangat banyak menarik ikan untuk berada di sana. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah D. Iya, mari kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Sebagian besar penduduk yang berasal dari wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara adalah ras A. Negroid, B. Caucasoid, C. Mongoloid, D. Europoid. Iya, jawaban yang benar adalah iya, betul, Mongoloid. Ya, kita berikan penjelasan. Di mana berdasarkan komposisi rasnya, penduduk di benua Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid. Sebagian besar penduduk yang berada di Asia Timur adalah penduduk ras Mongoloid. Ras Mongoloid dicirikan memiliki kulit berwarna kuning, langsat sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata tip sipit. Dan jawaban yang tepat adalah C. Mongoloid. Iya, kita lanjut nomor 8. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2017. Jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1.386 miliar jiwa. Langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menekan angka pertumbuhan penduduk adalah A. Memberikan tunjangan bagi keluarga yang memiliki lebih dari 3 anak. B. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki. C. Melarang penduduk untuk menikah. D. Meningkatkan kualitas untuk fasilitas kesehatan. Iya, jawabannya adalah iya, betul. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki. Iya, mari kita lihat pembahasan. Angka kelahiran penduduk di Tiongkok sangat tinggi dan hal ini juga berpengaruh pada jumlah penduduk di negara ini. Banyaknya jumlah penduduk di negara ini dapat menimbulkan bencana demografis seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah Tiongkok banyak melakukan usaha untuk menekankan angka kelahiran penduduk. Salah satunya adalah kebijakan kontroversial satu anak satu keluarga, one child policy. Kebijakan yang menyatakan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak laki-laki atau maksimal 2 anak apabila anak pertama keluarga berjenis kelamin perempuan. Bagi penduduk yang melanggar kebijakan itu akan dikenakan sanksi. Maka jawaban yang tepat adalah iya, membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki. B. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Coba perhatikan gambar berikut lagi. Iya, di dalam peta ini ada yang dituliskan huruf X, menyatakan negara-negara pada wilayah yang ditunjukkan oleh negara angka X saling bekerja sama dengan membentuk organisasi adalah A. ASEAN, B. APTA, C. APEC, D. NAFTA. Jawaban yang benar adalah iya, adalah NAFTA, di mana wilayah yang ditunjukkan oleh angka X adalah wilayah Amerika Utara. Negara-negara yang ada di wilayah tersebut adalah Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ketiga negara ini saling bekerja sama dan membentuk organisasi NAFTA, North America Free Trade Area. Organisasi ini bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah D. NAFTA. Iya. Lanjut, nomor soal 10.
Jepang mengimpor minyak bumi dari Indonesia sebagai bahan baku industrinya, sementara Indonesia mengimpor barang-barang industri Jepang seperti motor, mobil, dan berbagai barang lainnya. Untuk kebutuhan pendudukan, hal ini merupakan contoh faktor pendukung interaksi keuangan yaitu A. Intervening opportunity, B. Spatial transportability, C. Spatial pressure, D. Regional complementary. Jawabannya adalah iya, betul. Regional complementary. Ya, mari kita ikuti pembahasannya. Kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang disebabkan karena dua negara ini memiliki perbedaan ketersediaan sumber daya alam dan di negara masing-masing. Perbedaan ini juga menyebabkan mereka harus berinteraksi saling melengkapi atau disebut dengan regional complementary dengan negara lainnya juga guna memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Regional complementary. Oke, karena berhubung kita sudah sampai ke nomor 10, saya akhiri dulu pertemuan kita pada sesi ini. Cukup 10 soal dulu kita bahas ya, anak-anak didik kami sahabat belajar. Yang penting diulang, diingat untuk persiapan soal-soal ujian akhir semester. Dengan Pak Ramli Suta Barat, mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Shalom.